Messi menurutku kalau sama Ronaldo akan cocok, bro. Cocok bang. Cocok kan? Karena Messi ada ngalahnya. Messi ngalah banget bro. Orang Umpan Messi ini kan lebih bagus. Long ball-nya kan lebih bagus. Kenapa Martinez waktu itu milih pulang waktu disekolahin di Sporting? Homesick atau kangen rumah gitu? Enggak. Ini karena masalah di Sporting ini sebelum saya pulang memang Selamat datang lagi di Pendekar Podcast. Kali ini sudah bersama saya anak angkat Ronaldo Martinez. Dan juga fans Ronaldo garis keras parah. Mas Riko Lubis, apa kabar? Alhamdulillah baik tak. Alhamdulillah. Nah, Baik. ini nih seru ya. Tapi mungkin sebelumnya kita ngomong dulu. Ini kalau bisa yang nonton fans Ronaldo aja ya. Jadi ini kita lagi pengen bahas bagaimana kisah Mas Martinez jadi seseorang di hidupnya Ronaldo, dan juga Bang Riko Lubis yang kenapa beliau ini sangat-sangat Ronaldo banget. Iya. Oke. Iya. Oke, mungkin kita mulai dengan Bismillah ya. Bismillah, karena kan katanya Bang Ronaldo kalau mau tendang penalti ucap Bismillah dulu. Ronaldo is very good at putting him in. Livakovic is very good at keeping him out. Benar. Ada beberapa tuh gerak bibirnya direkam kayak gitu tuh. Terus suka ngomong Assalamualaikum. Masya Allah. Sama pas menang award, dia literally ngomong Insya Allah. Insya Allah. Itu ada Iya, tuh. Insya Allah. I want to carry on. You know what is my goal is. I want to win more trophies and I want to reach the number that you all know, and I will reach that number for sure. If no injuries, inshallah. Insya Allah ya. Ada. Kita tunggu aja karena main di Liga Arab, siapa tahu. kita nggak tahu. Karena ada sunnah Nabi dia jalanin tak. Minum, duduk dia. Iya. Minum duduk. Ya, itu kan sunnah kan? Terus nggak mau minum alkohol. Iya. Terus nggak pakai pernah tato. sujud syukur juga. Terus waktu selebrasi sujud syukur. الكرة إلى جوستافو على الأرض لرونالدو. رونالدو. Ya entah itu cocok logi atau apa ya. Tapi at least ada hal-hal yang membuat saya tersentuh. Asik. Benar. Nanti kamu bisa lihat ya, nanti cuplikannya masukin tuh video yang tadi, Mas Aldan. Oke. Mungkin pertama aku dengar cerita kalau Mas Riko ini kemarin sama Martinez ke Arab buat ketemu Ronaldo. Bener. Akhirnya nonton di sana. Nonton di corner dapat. Jadi ada teman kita namanya Mas Angga. Oke. Dia ketua supporter Garuda di sana. Ketua supporter Garuda. Jadi kalau timnas main di sana, leadernya dia. Oke. Udah dia via DM, kenalan, bang, gue cariin seat paling oke, paling depan corner. Jadi kalau Ronaldo warming up, minimal bisa lambai tangan. Ya, kalau misalnya Kita duduk di situ. Ronaldo kan ini sering kalau misalnya cetak gol selebrasi di pinggir corner. Jadi kalian cari cornernya. Iya. Oke. Tapi kebetulan di hari itu nggak cetak gol dianya. Oh. Itulah yang ini. Dan Bang Dodo itu bro, kalau satu hari nggak cetak gol, dia tuh langsung cepet pulang gitu. Susah Uring-uringan dia. diajak uring-uringan. Uring-uringan. Sampai rumah langsung main Mobile Legends tuh. Tak. Dia nggak mau lihat WhatsApp apa, langsung uring-uringan. Mabar aja katanya. Gitu. Waktu itu aku juga waktu nonton, aku sama Bini seatnya minta paling depan. Paling depan. Bener-bener lihat di depan mata begini nih. Iya. Wah, tapi mau neriakin aja udah deg-degan. Iya. Star Trek banget gua sama Ronaldo. Pasti. Star Trek banget gitu. Pasti. Orang kan di belakang samping kanan kiri, Ronaldo. Iya. Gila emang sih. Gila. Iya betul. Ke stadionnya langsung kan? Stadion langsung. Oh iya. Gue lihat kok. Gue lihat konten lo itu. Iya, tapi itu emang momen yang seru banget sih. Nonton Ronaldo tuh selalu seru. Karena deg-degan, nggak tahu dia golin apa enggak. Ada di bucket list gue lah nonton
seorang yang menurut gue masuk kategori GOAT lah, ada di bucket list gue lah. Kenapa gue niat banget kemarin merencanakan itu gitu. Tapi katanya bro, waktu ngajak Martunis katanya pengen ketemu Ronaldo di situ. Ya, gini Bang, kalau misalnya kan saya kemarin sudah bilang sama Bariko, kalau misalnya untuk janji ketemu 100% kita belum bisa. Karena kan posisinya kita udah komunikasi langsung dengan dari pihak manajemen Ronaldo, si Pesau ini, Miguel Pesau. Kita Iya. juga komunikasi sama si Ricky. Kebetulan si Pesau ini dia sempat ngasih kabar, sempat dia balas, terus dia balas katanya dia nggak stay di Riyadh, dia ada di Lisbon. Kemudian sebelum pertandingan dia pulang ke Riyadh karena mungkin ada urusan bisnisnya Ronaldo. Kata dia cuman setengah babak sebelum habis babak pertama mungkin dia udah pulang ke Lisbon. Jadi kalau misalnya untuk rekom ketemu sama Ronaldo katanya tidak mudah kalau misalnya di Riyadh. Jadi akhirnya dia minta maaf, dan kita juga kemarin berusaha untuk cari sama staff dari Al Nassr dan juga konten kreator di Riyadh gitu. Tapi kan kalau misalnya aturan dari pihak Ronaldo ini kalau misalnya ketemu sama dia harus atur jadwal lah, schedule. Kapan Ronaldo ada waktu itu baru bisa ketemu. Tapi emang tricky loh bro, mau ketemu Ronaldo tuh agak tricky juga tuh. Bukan tricky lagi, menurut gue dia kan orang paling populer di dunia ya. Karena even kita katanya punya duit buat bayar pun belum tentu dia mau Betul, bro. betul. Jadi memang tricky, harus gimana ya? Dia harus Tapi gini ada. tapi gini, ini gue lurusin gak apa-apa ya. Oke. Sebenarnya betul, gue tidak mewajibkan Martunis untuk mempertemukan, enggak. Oke. Ada nice try di situ jelas. Yang gue cukup yakini, kalau Ronaldo ngelihat dia, gue yakin disamperin. Oke. Momen itu tidak terjadi. Nggak kelihatan. Iya. Itu kan contohnya kalau misalnya kayak Bang Riko bilang tadi betul. Kalau misalnya Ronaldo lihat saya pasti berhenti. Ini contohnya si konten kreator itu si Celine Depp. Kan kemarin sebelum itu dia pernah ketemu sama Ronaldo. Rekomendasi dari timnas Portugal waktu latihan pas kemarin World Cup. Jadi kebetulan pas habis pertandingan setelah lawan Kroasia, kan Celine Depp itu sempat berdiri di tempatnya para media. Terus Ronaldo lihat Oh si iya, Celine aku tahu langsung tuh. disapa. Itu pertemuan kedua. Martunis. kedua, ya, Kalau yang betul. pertama Yang pertama di latihan, ya, akhirnya ketemu direkom dia. sama ini, Iya, sama iya, timnas iya. Portugal. Kalau aku lihat Celine Depp itu lumayan pinter bro. Iya, Dia mewakili di situ tuh undangan dari YouTube. dari YouTube betul. Aku nanya tuh sama tim YouTube. Itu undangan dari YouTube, mereka dapat namanya akses yang sampai ke samping lapangan itu bro. Iya. Nah, aku pernah dapat itu waktu nonton PSG lawan Atletico Madrid. Itu aku bisa lihat Neymarnya bener-bener megang gini. Wah, itu waktu Neymar masih di PSG. Iya. Mbappe juga masih di PSG. Nah, waktu Celine Depp ngelakuin itu bro, itu video viral banget. Betul. Dan Georgina komen di situ. Udah ada ordal banget bro. Kan gini Bang, kan sebelumnya kan si Celine Depp ini kan dia sudah berusaha untuk ketemu sama Ronaldo. Selalu Iya berusaha kan? di parkiran Tapi dia akhirnya tunggu. semua tercapai. Karena kalau misalnya ketemu sama Ronaldo tidak mudah. Asia Speak kemarin pertama ketemu melalui Rafael Leo. Iya tahu iya. ditunggu. Iya. Gak gampang bro, gak Iya gampang. betul. Dan ini aku ada info A1 asik. Wah, sedap. Jadi aku pernah pernah diundang di acara kreator gitu kan sama kreator dunia. Bro, tahu nggak kreator yang dia itu ngonten sama Ronaldo pakai kiper yang robot itu? Dia tahu. Yang akhirnya bisa golin kan? Hah, Iya dia nyoba gagal, akhirnya masuk. Tahu. Malam. malam, tahu Sorry, kan? Tahu. Aku ketemu dia. Oke. Aku tanya, bro, how you can meet Ronaldo? Oke, wait, diambil sesuatu dulu. Habis itu kita kan waktu itu lagi nunggu tuh sebelum match, kita lagi kayak technical meeting gitu. Oke. Iya. Nah, teknik bikin sama kreator. Habis itu dia ngasih tau gue, bro, it's not cheap katanya. Oh dibayar. Bayar bro, puluhan miliar. Buat collab sama Ronaldo ada di videonya. Oke. Nama kreatornya siapa ya itu yang penalti itu loh? Tahu. Tahu gue liat kok. Kulit putih kan?
kulit putih. Iya. Tahu. Dan semua videonya emang dia seniat itu, bro. Dia kalau bikin suatu konten, per kontennya biaya produksinya tuh nggak M deh, gue lihat. Nah ini nih, Mark apa namanya tuh? Iya, bayar ya tahu. Nah, dia bayar, bro, hanya untuk beberapa menit. Iya. Puluhan miliar. Iya. Dan yang support dia itu adalah brand. Salah satunya, bukan duit dia sendiri semua. Iya. Gitu. Dan itu juga Ronaldonya lagi mau karena habis latihan. Iya. Gue liat kontennya kok. Di lokasi, setelah dilatihan kayak Celine Dion gitu. Iya. Tapi kalau Celine Dion dia nggak bayar, bro. Karena publik yang minta Ronaldo untuk ketemu dia. Iya. Ya kan karena kebetulan si Celine Dion ini kan collab dengan Portugal sebelum ini. Sebelum Portugal terbang ke Piala Dunia. World Cup lah ya. Oh, udah pernah. Ya, karena collab kan saya sempat lihat itu di postingan Celine Dion sama Portugal. Collab mereka berdua. Oh, bukan yang collab yang pas dia ketemu Ronaldo, bukan? Bukan. Kalau misalnya setelah collab itu kan di hari itu nggak ketemu juga sama Ronaldo. Berarti ketemunya di World Cup pas latihan di World Cup lah. Siapa World Cup? Jadi jalan keluarnya kita harus jadi Celine Dion, bro. Walau ada sekian persen tak, setiap away Al Nassr dia melayani fans di depan hotel loh. Setiap ada celah sekian persen maksud gua. Maksudnya bukan kayak untouchable banget, enggak juga. Cuma sekian persen itu ada loh sebenarnya kalau mau gila berburu. Dan gue tahu kemarin ada temen gue juga bilang gini, kok pertandingan home Ronaldo pasti berangkat dari rumah. Besar kemungkinan lu kalau mau nonton Ronaldo itu di away karena dia di hotel. Nah, Ada lagi tuh pelan-pelan hintnya tuh. Oh iya ya. iya. Gitu. Kalau Al Nassr nih maksud gue bukan World Bener. Cup ya. Dan teman gua, bro, gua kan ikut ada kompetisi di Korea. Nah, ini dia bener-bener ketemu Ronaldo di hotel. Bener-bener enak banget, bro. Sign, foto bareng, ngobrol. Oke. Nggak sengaja ketemunya. Dia udah niat, bro, di situ Ronaldo nginep. Oke. Dia ada masuknya nih, ada masuk akalnya nih yang bro bilang. Iya bener. Bener. Namanya sebentar nih aku liatin ya, bro. Content creator ya? Content creator. Jadi mereka tuh ada ininya, bro, ada dia tahu Ronaldo kapan terus moodnya harus lagi baik. Iya benar. Harus habis golin. Dia gampang banget tuh, bro, Iya. ketemu orang. Nih aku liatin ya, bro. Dia itu namanya ini Jian Ho Tan. Oke. Tuh dia sempat sama bininya Oh orang luar negeri. sign orang Singapura. Oh orang Singapura. Heeh. Curang. Gue iri tuh tak. Hah? Iri gue iri. Iri ya? Gue temen Tapi- nih sama dia nih. Gue udah bilang gimana caranya. Nanti I will let you know katanya. Kalau apa dia pas Ronaldo ke Singapura kemarin, dia kan lagi di hotel. Kenalan order di Singapura, nunggu tuh, bro, di sebelum breakfast itu. Ada. Nah temen gue yang tadi kita cerita Angga yang ketua fans Garuda di sana, dia pelan-pelan kesini dia suka report ke gue, kok ada supporter garis keras Al Nassr, tapi gue nggak bahas di sini, nanti dicolong konsepnya. Itu tingkat garansi ketemu Ronaldonya 90%. Ini orang yang ditemuin si Angga ini udah foto 7 kali. 7 kali. 7 kali. Jadi dia menyarankan kita temuin dia, nunggunya di spot itu. Pasti Ada itu ada. Oh, berarti pas belum nonton Al Nassr gue harus ikut nih. Boleh dong, boleh nanti kita bahas. Yang boleh ikut fans garis keras Ronaldo aja ya, aja. Tapi kita harus approach-nya tuh, bro, kalau menurut gue kita harus ke klubnya kita approach. Jadi kita akan kolaborasi sama klubnya. Ya, boleh. Give 30 second only to meet our. Of course. Kemarin kita disupport salah satu provider. Jadi kalau Ata mau, let's talk about it. Let's talk about Asik. Boleh banget. Tenang. Tapi yang gue heran, bro, kan Martunis waktu kecil tuh sempet jadi anak angkat Ronaldo. Apakah Martunis nggak dikasih akses untuk ngobrol ataupun ketemu? Di waktu kecil itu bang gini cerita. Oke, coba cerita Ceritanya, nih dari pas awal ketemu. Berarti nih kalau misalnya pas awal ketemu sama dia, pertama saya kan terbang ke Lisbon 2005. Oh, jadi bukan Ronaldo ke Aceh ya? Bukan, duluan saya Oke. terbang ke Lisbon. Oke.
Jadi setelah itu saya pergi dengan ayah, ada translate, uh, penterjemah. Kemudian ketemu di sana dan juga pernah ketemu sama Vigo. Intinya seluruh pemain timnas Portugal 2005 lah. Oke. Jadi di saat itu saya juga bangga ya, karena yang pertama ketika saya tiba di markasnya timnas Portugal di tempat latihan mereka, yang jemput pertama itu Ronaldo. Dia datang, tunggu di depan pintu, dia yang jemput saya pertama. Jadi Itu kan Martinez umur umur 8 tahun lah, Bang. 8 tahun. Oke. Kan di waktu itu Ronaldo belum terkenal. Iya, Jadi kalau misalnya untuk ketemu sama dia mudah lah dulu. Hmm. Jadi setelah itu dia sempat untuk minta saya tinggal di Manchester dengan dia. Itu momennya, Bro. Itu momen, Bang. Tapi kalau misalnya dibilang gini kan, yang selamat di waktu kejadian tsunami, kalau misalnya dari pihak ayah saya cuma saya berdua. Kan nggak mungkin ayah misalnya untuk setuju saya tinggal dengan Ronaldo, kan nggak, ya mustahil lah, Bang. Jadi kata ayah kemarin, kalau misalnya ayah saya ikut tinggal bersama dengan saya, dan itu baru boleh. Tapi kata Ronaldo nggak mau. Nggak mau, Ronaldo cuman ingin saya aja untuk tinggal di Manchester. Jadi kemudian setelah itu janji ayah saya pada Ronaldo, kecuali kalau misalnya Martinez sudah umur 13 tahun lah. Oke. Boleh. Kan setelah itu saya langsung pulang ke Aceh. Kemudian saya dapat kabar dari kedutaan besar Portugal, katanya ayahnya Ronaldo meninggal. Oke. Terus kan setelah itu, setelah ayahnya meninggal, berapa minggu kemudian saya juga ada dapat telepon dari pihak kedutaan besar Portugal yang ada di Indonesia. Katanya Ronaldo mau ke Aceh. Jadi dari situ setelah ada kontrak iklan salah satu dengan brand di Indonesia, dia terbang ke Aceh. Dari situ mungkin jiwa sosialnya Ronaldo mulai tumbuh lah, pertama di Aceh. Itu yang saya tahu. Dia langsung terbang ke Aceh, dia juga ngasih bantuan untuk rakyat Aceh. Ya dari situ saya sempat dikasih handphone sama Ronaldo. Dia juga isi nomornya dia. Di waktu itu memang belum terkenal dia. Masih jadi pemain muda lah, baru-baru di Manchester United. Oke. Jadi kalau misalnya untuk komunikasi cuma melalui kedutaan, Bang. Itu kalau misalnya di tahun 2005. Setelah itu kan udah lama nggak pernah ketemu. Nah, kalau kita lihat kan Ronaldo itu waktu ke Indonesia salah satunya pengen ngebantu masyarakat Aceh. Nah, Martinez itu sempat kalau kita pengen ngangkat anak tuh harus ada tanda tangan atau apa gitu nggak sih, Bro, biasanya? Gini, Bang, kalau misalnya masalah anak, saya nggak pernah mengakui itu. Saya sebagai anak Kak Ronaldo nggak pernah. Oke, jadi Nggak itu pernah. only berita. Iya, mungkin cuma berita, mungkin dari media. Tapi ya dia cuman pernah bantu saya aja, Ronaldo. Dari pribadinya Ronaldo bantu saya beliin rumah, terus dia ngasih uang untuk beasiswa sekolah. Oh, Ronaldo sempat beliin rumah. Iya. Kan waktu kejadian tsunami kan semuanya hancur. Jadi rumah yang Martinez tempati sekarang tuh rumah dari Ronaldo. Iya, setengah dari rumah Ronaldo, setengah lagi rumah dari bantuan. Keren. Masya Allah. Masya Allah tuh. Di Bukit Golf sini tak rumahnya? Wah, bukan. Oh bukan. Bukan, di Aceh. Oh di Aceh, Pak. Di Aceh. Sini dekat. Tapi Ronaldo udah sebaik itu sama Indonesia, tetap hatersnya banyak loh di Indonesia. Itulah yang bingung. Itulah yang kita sayangkan. Cek. Tapi dia datang ke sini loh, Bro. Gak gampang loh datang ke sini dari Eropa. Jelas. Malah nggak. Jelas. Gue punya satu cerita lucu lagi. Tak, gak apa-apa gue selipin ya. Boleh. Gue tuh punya sahabat, pernah sering kita undang di konten Oke. Green Boys gue sama Gofar. Oke. Namanya Apik. Apik. Gadis keras Argentina. Oke. Gadis keras Argentina. Batistuta tapi dia. Tapi Argentina, ya Messi lah gitu. Terus dia bilang, lu tahu nggak waktu Ronaldo kesini, gue itu kerja di hotel.
dan gue nge-serve lunch dia. Wah itu gue jujur, anjir tang bener di fans Messi. Jadi ya cuma nggak foto ya, cuma dia pernah interaksi sama mau kopi apa. Ada durasi itu 5-10 menit. Jadi ya hidup nggak ada yang tahu. Iya, cycle of life tuh menarik gitu loh. Jadi temen gue pernah ngelayanin makan siang Ronaldo. Saat mau kontrak itu benar sama sebuah sponsor minuman itulah. Gitu. Jadi ada terus Gofar punya desainer. Kakaknya tuh pernah kerja di produsen minuman itu. Foto juga udah ada juga. Jadi gue punya banyak teman yang pernah sering foto sama Ronaldo waktu dia kesini 2005 ya. Dia balik lagi ya buat iklan itu. Waduh. Gak apa-apa sekarang giliran kita tak. Gak ada yang gak mungkin, bener gak? Gak ada yang gak Bener. mungkin. Karena Just matter of time, bismillah. silker pertemanan pemain-pemainnya temannya Ronaldo, ini Ronaldo tuh aku udah dapat, alhamdulillah udah dapat rezekinya semua nih Dari Portugal siapa tak? dari Portugal. Kalau Speed kan Leo tuh. Lu siapa dari Portugal? Bisa juga tuh lewat dia. Kalau kemarin tuh karena aku pernah punya pemain dari Portugal, Ricardinho. Oke. Dia kan GOAT-nya tuh kalau di Iya, futsal. iya. Jadi dia salah satu acara sama Ronaldo. Hmm. Dan katanya dia pernah kayak ke makan-makannya tuh sering tuh sesama kayak PSSI-nya Portugal itulah. Oke. Sesama Ronaldo tuh sering. Oke. Bro. Cuman hubungan Ricardinho sama Ronaldo ini agak dingin, bro. Oh gitu. Iya. Aku bilang kenapa? Iya, kita di sana agak dingin. Karena dia kayaknya pernah ngomong gitu di situ, saya pensiun karena bla 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 bla. Mungkin kata-kata dia itu tuh agak Nyerang Ronaldo. tersentil sedikit. Ronaldonya. Nah, di situ tuh. Nah, kalau kemarin aku ketemu Vigo. Ya gue lihat. Vigo. Vigo. Sebenarnya yang kemarin nawarin video call tuh Van der Sar. Ya gue lihat konten lu tuh. Iya, Van der Sar, terus Evra. Gak jadi tapi video call. Nah, kata dia we need to see the mood first. Ini lagi fokus ke World Cup. Mereka juga jaga kesopanan, bro, nggak betul, ujuk-ujuk betul, video betul, call. Betul. Ya kayak kita aja, bro, kita lagi kerja nih, tiba-tiba di video call kita juga kayaknya Iya. gimana gitu, bro. Iya. Apalagi Ronaldo ya, bro. Maksudnya dia kan katanya disiplin banget, bro. Ada jam segini dia tidur, jam segini dia makan, jam segini dia gym lagi. Iya. Kayaknya even call for 10-20 minutes, it's really matters, bro. Iya. Gue dapat cerita dari Mamat Alkatiri. Oke. Karena dia podcast sama Rio Ferdinand sama Bang Muli juga Oke. di Inggris. Kan ada satu match Ronaldo yang harusnya dia bisa mengunci gelar Liga Champion Asia yang grade 2-nya. Kalah kan? Kalah. Itu Rio Ferdinand udah di locker, anaknya mau minta foto. Karena kalah. Gak jadi. Itu Rio Ferdinand loh. Benar. Itu Mamat dapat cerita dari Rio tuh. Iya. Jadi emang bener mood itu bener. Bener kan moodnya? Iya. Saya juga pernah ya. Saya juga pernah alami kayak gitu. Tapi misalnya gini, bukan misalnya saya panggil Ronaldo dia nggak open, Bang. Ini kan contohnya gini. Kan ada di waktu itu saya ketemu Ronaldo di Lisbon. Ketika saya berada di Lisbon, dia tawarin tiket untuk nonton pertandingan Perancis. Ini sebelum Euro. Sebelum Euro Portugal kemarin 2016 juara. Jadi saya lihat nih dari mata saya sendiri, Ronaldo itu jalan. Dia nggak mau open media, temannya juga nggak mau open, dia langsung jalan. Itu pas lagi moodnya kalah. Itu kalau kalah memang Ronaldo tuh langsung lesu Iya, banget, betul. bro. Parah. Dia nggak bisa tuh kalau udah kalah gue masih, mungkin itu mental juara yang ada dalam diri dia, bro. Benar. Jadi defeat tuh really meaning banget, bro, buat dia, bro. Makanya mungkin susah diterjemahkan sama teman-teman. Gue kan juga main basket banget nih, Tak. Iya. Lo juga futsalnya jago jujur. Mental kompetitif itu yang mungkin banyak fans yang nggak ngerti. Iya. Itu Ronaldo bisa punya 5 Ballon d'Or, top score champion for all time. Karena mentality dia yang seperti itu yang ngebentuk dia jadi sekarang. Jadi itu the whole package Ronaldo. Kalau gue ngerti. Iya, kalau gue juga ngerti. Oh lu sombong loh. Ya nggak bisa begitu. Ini orangnya karena kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin udah dibilangin gitu kayak. Iya bener. Jadi pas bete dia langsung ke parkiran tuh, Tak. Nyalain Honda Beat pulang. Balik gua, kata dia. Balik, gua mood. Balik. Nyari susu bir brand ya. Bener, udah langsung dah.
Itu ceritanya. Tapi memang kalau teman-teman lihat ya Ronaldo dan Messi, even kalah dan menang mereka tuh bisa menangis. Itu karena segitu passionnya bro mereka sama olahraga yang mereka kerjakan selama ini bro. Betul. Bayangin bro sampai umur 41 tahun dan 39 tahun mereka masih punya air mata itu bro. Itu gila, itu gila. Itu gila bro. Itu passionnya dari mana? Kalau mereka bilang masih mau cari duit kayaknya mereka udah gak butuh duit bro. Benar. Tapi it's about passion bro. Itu dia. Passion buat this game bro. Benar. This game. Benar. Mereka tuh udah addicting dalam passionnya itu. Iya. Yang udah nggak bisa kayak kalau kita ketemu pemain-pemain lain tuh kayak yang iya udahlah pensiun. Nah kita nggak ngelihat ada di mata mereka tuh bro. Nah, menurut gue sambung nih, sorry ya. Oke. Kalau in term of karir, menurut gue lu obses nggak apa-apa sih. Karir ya. Kalau Karir. gue mau push the limit nih, nggak apa-apa. Gue yakin tuh circle sahabatnya Ronaldo tak banyak yang kasih masukan. Do udah pensiun aja do, kita bikin usaha laundry lah. Cuma yakin lah udah, ya mungkin bininya biar bisa antar anak sekolah. Udah nyantai lah. Cuma Ronaldo tetap push the limit. Kalau buat gua justru itu nilai plusnya dia. Iya. Lo tetap mau menghibur fansnya segala macam. Itulah that's why Ronaldo tetap one of the top tier sepak bola dunia karena dia masih push the limit untuk karirnya kalau buat gua. Wah, Gitu. Jadi ini udah banyak yang terbuka. Akhirnya gue denger langsung dari Martunis kalau Martunis itu bukan anak angkat ya, tapi lebih ke orang yang Ronaldo tuh pengen bantu gitu. Iya, Ya. pengen bantu. Seorang anak yang Ronaldo bantu. Terus sudah saling kenal lah Saling sebelum kenal. Ronaldo terkenal. Tapi menurut Martunis pressure nggak sih jadi anak angkat dibahasakan media dan lain-lain? Ya kalau misalnya dibilang sih berat sih bang. Berat kan? Iya kan karena semua orang ini menuntut kita ingin seperti Ronaldo juga. Harus sukses di sepak bola. Itu yang susah. Tapi chance yang Martunis dapat itu keinginan semua laki-laki seluruh Jelas. dunia. Iya betul. Chance bisa disekolahin di Portugal, di mana-mana. Ada nomor teleponnya sempet. Kenapa Martunis waktu itu milih pulang waktu disekolahin di Sporting? Milih pulang gini bang. Kan yang masalah di Sporting itu kan saya Homesick atau kangen rumah gitu? enggak. Ini karena masalah di Sporting ini sebelum saya pulang memang udah ada tanda tangan kontrak baru dengan Sporting selama 1,5 tahun. Oh Jadi, ada. Oh jadi memang- Martunis ini sempat jadi pemain Sporting? Bukan di klub Senior? bukan di senior tapi cuman akademi belajar. Akademi, oke. Jadi di waktu itu kontraknya memang profesional untuk kontrak. Tapi ya karena kemarin kebetulan lagi liburan kan Euro kemarin pas Portugal juara Euro 2016 di Perancis. Jadi di hari pertandingan di fase grup yang kedua saya pulang ke Aceh. Di saat itu saya sempat membuat visa, perpanjangan visa di kedutaan besar Portugal yang ada di Jakarta. Kemudian tiba-tiba dapat telepon dari orang Sporting, yang tangan kanan saya yang ada di Sporting, katanya presiden klub diganti, jadi seluruh pemain ataupun yang orang yang bekerja di Sporting di musim lalu udah diputusin kontrak semuanya, Oh, termasuk diudahi. teman-teman yang main bola juga. Kan di era itu saya juga barengan sama Rafael Leao, Nuno Mendes itu memang teman. Kan Oh, yang itu satu sukses tempat cuma mereka latihan? berdua. Ya, Satu angkatan. sama Satu angkatan, sama Tak? Leo ya. Nuno Mendes, Rafael Leao. Bener. Tapi Nuno Mendes beda bang. Nuno Mendes kan karena dia masih umur 15 tahun. Kan saya gabung dengan orang Rafael Leao ini. Rafael Leao. Ada orang Indonesia juga, Enrial, cucunya mantan Presiden Habibie. Oke, Presiden Habibie. Si Rayo Rafi Rizal. Habibie. Dia juga kenal sama Rafael Leao. Memang satu tim dengan dia juga. Tapi orang di sana ngelihat Martunis karena faktor waktu itu memang skillnya oke atau faktor Ronaldo? Enggak bang, kalau misalnya masalah kita dibilang skill, saya juga sempat itu mendengar kabar dari Ronaldo dan juga dari orang Sporting. Saya terlambat untuk menimba ilmu sepak bola di sana, di Eropa. Karena kan faktor usia. Jadi Martunis juga ngerasa secara Iya. skill cukup Memang beda lah sama yang cukup lain. beda. Karena kita kan harus adaptasi masalah cuaca, makanan semuanya bang. Tidak mudah lah kalau misalnya dibilang sepak bola Eropa. Saya juga kemarin kan sempat Evan Dimas. Kemarin saya sempat juga waktu dia trial di Espanyol.
itu kan barengan dengan saya juga. Setelah saya 2 bulan di Sporting, kemudian Evan Dimas, saya sempat chattingan juga dengan dia. Dia juga pernah bilang kalau misalnya sepak bola Eropa memang berat bang, Oke. tidak mudah lah. Iya, berat bro. Untuk penyesuaian kalau Ini kita kan dari kalau Indonesia. misalnya yang saya lihat dari Sporting ini, yang akademi Sporting yang sukses cuman si Nuno Mendes sama Rafael Leao. Yang lain pada Mungkin hancur sukses semua. juga, cuman nggak ke liga-liga besar kali Enggak. ya. Cuman palingan di Liga 2 Portugal. Ya. Oh. Cukup lah untuk cari makan, cukup lah. Berarti harus diakui tak, dia sempat ada scene ke kantin bareng Nuno Mendes tuh. Iya. Enggak, Ambil kalau tempe misalnya orek bareng. Sempat ada scene itu tuh dia. Pasti kalau masuk bareng tuh ya. Mendes gini bang, pas sering main PS kami kalau tiap malam. Tuh, main PS. Rental. Nuno Mendes. Dia pakai apa tuh biasanya? Pakai tim apa? Pakai Taruhan goceng itu, goceng yuk, goceng. Gitu. Barca biasanya. Hah? Barca. Pakai Barca dia. Barca dia. Wah. Nuno Mendes pakai Barca berarti dia. Waduh. Tak jujur waktu kemarin lawan Spanyol, dia kan cedera tuh. Lemes gua. Bener. Itu dia full time. Ya udah, idis what idis ya. Lain cerita tuh dia gacor banget. Dia gila. gacor banget. Dia Parah. yang ngekill Lamine Yamal, bro. Bener. Pernah main PS sama dia. Boleh loh. Boleh. Itu dia. pengalaman. Itu Boleh, bisa masuk boleh. portofolio. Iya. Ada foto gak sama Nuno Mendes? Udah hilang bang. Kemarin kan sempat dikasih iPhone itu. Semua foto itu ada di iPhone-nya yang Ronaldo kasih. Yang kemarin di Portugal. Tapi karena udah hilang semuanya, terus udah. Tapi bener ya katanya Ronaldo pernah bilang ke Martinez, kamu mau apa? Sempet nanya gitu ya? Itu pernah bang. Itu waktu gini bang. Ceritanya kan itu pas saya ada di Sporting di Lisbon. Kan Ronaldo waktu itu masih main di Madrid. Oke, ya. jadi dia sempet nanya kayak gitu. Iya, kan pertama dia pulang. Dan akhirnya kamu mintanya iPhone. Saya minta iPhone. Oh. Pertama dia tawarin gini, kamu mau apa? Pertama Usaha gini, gitu kalau nih. misalnya pas Tanah 5 hektar gitu. ya kalau misalnya gini bang, kalau misalnya Iya ketemu siapa sama tahu dia, kan. Siapa tahu kan bro kan. Saya butuh usaha nih tanah 5 hektar buat berkebun sama orang tua. Kayaknya dikabulin deh. Atau gini, saya mau saham Rans. Sampai tahu. Belum ada tak. Belum ada. Belum ada belum waktu ada, itu. belum ada. Sorry, belum ada. Atau kan usahanya Ronaldo tuh banyak ya. Ada jual CR7 celana dalam, ada parfum. ada Pestana tuh yang Iya. yang hotel. Iya. Boleh nggak saya jadi komisaris lah di situ kan kamu ordal tuh bro. Komisaris di salah satu hotel udah enak banget tuh bro. Tapi gue penasaran bener. Martinez apa? Ditanya mau apa, jawabannya apa? saya gini bang, kalau misalnya ini kan pertama ketemu, dia langsung tanya kabar ayah saya di Aceh. Nah, jadi saya minta, kebetulan waktu itu ayah saya memang lagi sakit mata. Saya minta bantuan sama dia. Kata dia oke, masalah pengobatan biar kami yang tanggung semua, kata Ronaldo. Oh Ronaldo bantu pengobatan Iya, ayah bantu juga. Masya Ya, Allah. tapi kan karena di waktu itu kan ayah memang alhamdulillah udah sembuh lah kan, udah lumayan lah. Luar biasa ya. Jadi bantunya tuh banyak hal loh bro. Udah rumah, bantu bapaknya juga sakit. Luar biasa. Luar biasa. Sekolah. Terus kan kebetulan di waktu itu HP memang udah rusak lah bang. Rusak. Udah Udah sempat rusak. dibawa ke ITC sama Ronaldo. Siapa tahu tak? Bang, temenin gua bang gitu. Kata kan bisa. Iya, siapa tahu dia kepikiran ya. Nyari HP second gitu. Iya. Rusak tuh. Iya, iya. Jadi saya kan butuh HP yang Baru, baru oke. untuk teleponan di Aceh lah. Jadi kebetulan Ronaldo ngasih iPhone. Fasilitasin di situ. Dan menurutku Martinez ini terlalu baik juga bro. Kalau ada orang ditanya gitu mungkin permintaannya kan bisa what? Gitu. Oh, iya bener. Tapi kalau mau lebih humble menurut gue mintanya ya Apa udah. coba tak lu? Aku kalau humble kan kalau minta tanah 5 hektar kayaknya nggak sopan gitu bro. Tapi kalau aku pengen kerja di deket Ronaldo aja. Bisa. Jadi misalnya jadi kameramen kayak jadi apa kayaknya tuh rezeki Kan akan kalau lebih. misalnya di waktu di Sporting itu lebih mudah bang. Karena kenapa? Karena kan ya, asistennya ini lebih lebih mudah untuk Interaksi. ya interaksi dengan kita lebih mudah. Kebetulan kantor Ronaldo juga banyak di Lisbon. Iya. Jadi lebih mudah dan saya juga kebetulan stay di sana. Iya. Jadi kan kita misalnya nggak butuh apa-apa lah. Ronaldo sempat tawarin, saya nonton bola di Madrid, saya pergi ke Madrid. Yang ketemu junior. Iya junior, Marcelo di situ. Wah, gawat.
Nah, jadi dia kalau misalnya katanya kalau misalnya kamu butuh sesuatu telepon aja asisten saya. Betul. Jadi makanya dari situ saya tahu cara kerja Ronaldo berarti harus melalui tim semuanya, Iya, iya. nggak melalui dia langsung. Oh iya jelas bro. Kita aja yang di Indonesia tuh ngerasa apa-apa harus sama tim. Karena kalau enggak tuh bro. Karena kebanyakan yang dipikirin bro. Iya, iya, iya. Itu bisa kelupa-lupaan. Untung Martunis yang ketemu. Kalau Wancoy yang ketemu, what do you need bro? Temen gue Wancoy. Geser dulu kali angkanya do, paling gitu tuh transfer dulu kali, transfer buat jajan nih do. Gitu. Tapi bener, berarti dia Baik bro. humble ya, Martunis. Martinez Mantap, berarti mantap. humble di situ. Maksudnya orang kan suka kadang-kadang komen, kenapa sih nggak minta ini, nggak minta itu? Iya. Karena paling bener tuh minta sesuatu yang deket sama dia, terus sekolah, pendidikan sampai S3 gitu kan. iya. Itu menurut gue cukup penting sih buat masa depan ya. Karena kan ya kalau jadi pemain bola waktu di Portugal itu enggak, terus Martinez juga enggak ngejar ke timnas kan Liga 1 gitu enggak kan? Ya karena Atau sempat mungkin karir ke situ? kemarin sempat dipanggil sama mantan ketua PSI lah Bapak Edi. Nah, Oh sempat main di Liga 1 Martinez? nggak sempat. Pas pulang kemarin, tapi karena pas di waktunya Ezra Walian lah. Udah pernah trial tapi? Bukan trial kemarin dipanggil sama ketua umum, tapi kebetulan di situ pas laga amal kena lutut cedera. Dari situ Kena lutut. berakhir semuanya. Berarti Martinez harus banyak penguatan biar badannya. Gym harusnya. Nge-gym kayak Ronaldo gitu. Jadi cedera-cedera cepet recover bro. Mungkin lebih ke Neymar kali untuk gaya hidup. Neymar main poker kemarin. Ingat tak? Abis kalah ya? Iya. Nyantui banget Main ya? senyum lagi. Senyum lagi. Kata dia ini dunia gua. Neymar. Tapi kalau Ronaldo yang main itu coba dihujatnya kayak apa coba? Wah bener tuh. Iya gak sih? Iya. Kadang-kadang tuh banyak standar ganda tuh bro Ronaldo. Betul. Ngerasa gak sih? Banget. Dihujat habis-habisan pasti. Orang ada yang 1 gol dipuji-puji. Ini udah 3 gol masih aja dihujat Pasti habis-habisan. dicari aja celah-celahnya. Pasti. Nah kalau ini sekarang gue mau nanya sama Bang Riko. Iya. Apa yang membuat lu tuh se-ngefans itu sih sama Ronaldo? Ntar matiin dulu. Pasti bini lu nelpon ya? Matiin dulu. Ah udah. Masih bahas Ronaldo lagi gitu. Jadi gini. Gue tuh dari kecil cuma tinggal sama nenek gue sama nyokap gue tak. Oke. Bokap nyokap gue dari kecil pisah. Gue nggak punya father figure. Jadi masih kecil tuh gue di TV ngelihat Michael Jackson, Michael Jordan tuh gue kayak, nah dari sisi basketnya Michael Jordan, Kobe Bryant berimpact ke gue. Gue beneran ngulik bukunya, cara mereka berpikir. Dan lu freestyler juga kan bro? Iya, itu di basket tuh. Jadi gue suka punya benchmark biar memotivasi gue gitu loh. Betul. Nah, ini Jordan Kobe kan udah pensiun. Gue juga udah punya kehidupan lain, gue jalanin bisnis kecil-kecilan. Gue itu pokoknya udah posting Ronaldo di feed itu saat dia juara Euro 2016. Dan gue jatuh cinta di saat dia di Real Madrid dari nomor 9 Ke nomor ke 7. 7. Berarti tahun 2009. 2009 masih nomor 9, lalu dikasih sama Raul, pakai nih lanjutin nomor gua. Bener gak? Bener. Iya. 2010 akhir. Iya. Dan yang gue nikmati gini, gue kan anak basket ya. Di saat El Clasico, kok gue bisa terhipnotis ya. El Clasico tuh gue begadang tuh. Dan ternyata gue jatuh cinta kembali dengan adrenalin itu. Oke. Yang dimana gue jumpai terakhir di saat nonton basket era Michael Jordan. Oh kok menarik ya, gue suka nonton sport lagi lewat Ronaldo yang notabene bukan anak basket. Udah dari situ gue Ngikutin bola akhirnya. banget ya. Kalau untuk era 90 sih tak gue sepak bola Liga Italia pasti ke brainstorm banget. Oke. Banget gitu. Cuma Ronaldo memang pasca Kobe dan Michael Jordan idola gue untuk tetap di dalam fokus kerjaan, bisnis. Itu dia. Umur 41 masih in shape. Buat gue pribadi gue perlu dia. Bangun pagi, gaya makan sehat dan lain-lain. Nah itu gue look up ke dia. Oh. Adrenalin. Berarti lu bukan tipikal yang suka Ronaldo dari MU ya? Suka cuma belum tergila-gila. Benar. Mirip sama gua berarti. Madrid baru gue. Madrid. Dan kalau gue dulu mah gara-gara denger berita ini bro, yang dia nggak tatoan, Iya. nggak alkohol. Nah
karena tadinya gue suka Ronaldinho dan gue kecewanya gara-gara dia mabuk terus waktu itu. Iya. Akhirnya gue lihat, wah ada pemain kayak gini nih. Iya. Akhirnya gue mulai suka. Dan itu gue mempelajari akhirnya dia di MU tuh kayak gimana. Dulu tuh nonton MU ya belum suka banget sama Ronaldo. Karena Oke. nonton MU Liverpool, nonton big match aja bro. Kalau nobar-nobar di Pondok Aren sana kan. Maksudnya Sini, Dok. nobar-nobar aja kan. Iya, iya. Bukan yang kayak, wah karena gue sebagai pecinta bola aja dulu. Tapi ngikutinnya tuh dulu bukan klub tapi player. Playernya Oke. kemana tuh gue ngikut. Sama kayak gua. Nah, gue makin yakin gue akan support Ronaldo setelah lihat tadi yang fakta-fakta itu. Iya. Terus akhirnya gue nonton kan dia di Madrid, kalah terus bro lawan Barca. Kalah, terus pertandingan kedua lawan Barca, kalah lagi. Iya benar. Dan habis itu kalah lagi 5-0 yang terakhir. Itu gua tahu tuh. Itu gue sebagai yang nonton makin duk. Dan di situ gue makin ngefans ternyata. Gue tuh dulu tuh suka banget orang yang habis kalah-kalah nih kayaknya ini akan menang. Iya. Mental-mental kayak Benar, dia akan comeback. Betul. Gue akan tunggu di kapan dia akan comeback. Iya. Karena karakternya gue udah suka nih. Betul. Nah sejak saat itulah gue nonton semua matchnya Cristiano Ronaldo. Iya. Nah makanya gue niat nyamperin ke Riyadh tak karena satu mumpung nggak terlalu jauh. Betul. Sama gue kan nggak sempat menyaksikan Michael Jordan sama Kobe kan. Iya. Jadi gue bisa ceritain ke anak Balas cucu. dendamnya. Gue pernah nonton GOAT versi gue nih depan mata. Itu aja kesan yang mau gue dapat depan mata live nih. Oh, kemarin gue yang nonton Piala Dunia bro. Tuh Iya, gua lihat. Beser mata gue bro. Beser. Gue lihat. Beser bro. Lihat Ronaldo ngegolin di umur Iya. 40 tahun Piala Dunia Uzbekistan ya? Uzbekistan. Dan sebelum gue datang Ronaldo nggak ngegolin. Dan setelah gue pulang Ronaldo nggak ngegolin lagi. Iya. Itu kayaknya Ronaldo nunggu gue katanya bro. Jangan salah. Pas gue Al Nassr, itu Al Nassr lagi kalah 6 beruntun. 6 beruntung. 6 beruntun loh. 6 kali berturut-turut. Sebelum kita datang. Sebelum kita datang kalah sama Al Hilal. Iya, pokoknya 6 kali beruntun tuh dia gak pernah menang sama dia belum pernah juara loh Al Nassr. Betul. Pas gue datang Ternyata. bisa jadi harusnya kita nonton World Cup tuh. Iya. Bareng Atta. Ulang coba deh tak ulang. Jangan-jangan lu dukunnya ya? Jangan-jangan kita ini dukun dari Indonesia. Jadi gitu pas gue nonton udah mulai menang dia. Oke. Udah menang. Ya gue happy sih walaupun gak nonton dia ngegolin, Al Nassr menang. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat dengan apa yang terjadi fenomenalnya di dunia ya. Menurut lu kenapa Ronaldo itu fansnya banyak banget? Padahal kan secara prestasi, sorry bukan gimana-gimana. Messi ini lagi di atas Ronaldo. Bukan lagi sih, emang selalu di atas. Gak mungkin dikejar malah. Gak mungkin dikejar. Ballon d'Or-nya 8. 8. Ini menuju 9 loh. Sekarang menuju 9 katanya. Iya. Terus udah menang World Cup. Iya. Sekarang masuk final pula. Iya. Apa sih yang membuat orang tuh tetap bertahan ngefans sama Ronaldo menurut lu? Tetap bertahan. Di era gempuran yang sangat kejam bro di sosial media. Kalau gue gini, kalau di fans bola kan pindah idola itu udah haram. Gue kemarin nih foto, kan gue posting di feed gue. Karena Lamine Yamal kemarin respect Ronaldo dan dia pro Palestina, gue posting. Iya. Itu fans garis keras Ronaldo pada DM gue tak. Bang lu pindah bang, kita kecewa bang. Bukan. Gue cuma apresiasi. Jadi dia lagi jago ya terus pro Palestina segala macem. Iya. Itu gue jadi hujat tak. Jadi kalau pertanyaan itu lo lempar ke gue akan terus ngefans sama Ronaldo pasti. Karena begini, karena dia masih main. Oke. Paling gak buat Al Nassr. Oke. Jadi dia nggak akan berhenti bikin kejutan. Gue cukup yakin sama buat gue pribadi, gue perlu dimotivate sama ini ada orang mungkin yang secara CV lo dibawa bayang-bayang orang lain loh, tapi lo tetap keep going. Kalau gue 100% akan tetap mengidolakan dia sebagai pesepak bola nomor 1 favorit gue. Iya. Gitu. Berarti lu mirip kata Bang Ferry Irwandi. Ya. Katanya GOAT itu bukan dari piala kata dia. GOAT tuh orang yang paling menginspirasi di hidup dia. Iya benar itu. Kalau gue sempat ngomong Kecuali gini. ada piala GOAT-nya ya. Ini piala GOAT ditaruh ke siapa gitu. Iya. Kalau gue tambahin gini kalau buat lucu-lucuan. GOAT itu lu mau jadi siapa? Gue mau jadi Ronaldo sih. Kaya. maksudnya di compare ya. Ini pasti diserang nih. Ya, tapi kan orang bebas dong. Kan gue tidak pernah mendiskredit Messi. Iya. Kita juga akui Messi itu jago banget. Jago banget. Messi itu adalah talenta yang Tuhan turunkan yang mungkin kita nggak akan lihat lagi bro.
Betul. sampai ratusan tahun ke depan. Betul. Terlalu ngeri, bro. Betul. Nah, Dan kalau untuk Ronaldo tiba-tiba ada untuk ngebayang-bayangin itu menurutku udah manusia yang luar biasa. iya. Saking jagonya Messi Iya, itu. iya. Nah, lu misalnya mau jadi orang nih, Tak. Lu mau jadi Messi apa Ronaldo? Kalau main bolanya mungkin Messi, tapi kalau the whole package, Double package. the whole package hidupnya gua Ronaldo. Ronaldo, iya. Gua senang tinggal di Saudi, gua deket Mekah. Betul. Terus gua bisa bantu orang sebanyak-banyaknya. Terus punya mobil impian. Iya. Terus hidup, dan menurut gua itu Ronaldo tuh yang menginspirasi gua banget, bro, di karir gua. Iya. Pastilah. Dan gua bisa live hidup di saat banyak komen orang. Dan gua waktu ngelihat Ronaldo tuh, ini orang kok bisa ya komennya sebanyak ini ngehujat dia. Dan dia sampai dicap sebagai the most hateable person in the world. Iya. Dan dia keep going. Sampai hari ini dia menjadi follower terbanyak nomor 1 di dunia, bro. Dia hidup di tengah-tengah lautan ombak yang deras banget. Betul. Dan dia bertahan puluhan tahun sampai sekarang. Betul. Gimana lu nggak terinspirasi? Coba Iya. mungkin kalau gue lihat, sorry ya, ini berita-berita di Korea orang dihujat dikit bisa bunuh diri loh. Bener. Itu gue salut. Orang kemarin kita lihat ada vokalis band lagi ini dikit bunuh diri atau ngobat atau apa. Dia tetap dengan clean hidupnya. Itu maksud gue. Dia bisa Keren. itu susah banget gua Iya. ceritanya. Jadi setiap dia mencetak gol selebrasi, itu banyak hal dari diri gue yang terwakili, bro. Bener. Waktu dia lagi dia mengungkapkan bagaimana, bro, aku yakin dia itu penuh dengan kerja keras. Gue udah tanya sama semua orang yang deket sama dia, pernah latihan sama dia. Ya. This guy is different. Yes. Waktu latihan kata Van der Sar datangnya di awal, terus sampai Van der Sar nanya, kamu kenapa sih gini banget? Sampai ke gym, udah ke gym lagi, ke gym lagi. I want be number 1 in the world. Dan itu ucapan yang dia prove it terus di hidup dia. Nah, lucunya buat para haters itu dibilang NPD. Beneran? Bukan. Di dunia olahraga itu. Ya bener gak, Tak? Gak apa-apa. Masa NPD begitu? NPD lu narsis lu, Bang. Come on, enggak lah. Dan pemain-pemain yang PD-nya kayak gitu kan banyak, bro. Iya. Sebenarnya kan Ronaldo, Ibrahimovic kurang PD apa, bro? Oh iya bener. Because Ibra. Oh, Ibra yang gak pernah champion itu? Apa? Komentator sekarang, Tak? Apa-apa. Yang pernah dikalahin Ronaldo hat-trick kan? Iya, gue tahu. Hat-trick. Yang gak pernah golin di World Cup? Iya betul. Iya. Tahu, gue tahu orangnya tahu. Oh, ini kayaknya ada kesalahan pribadi ya. Dia sentimen Ronaldo dia. Bener gak? Tapi terakhir dia mulai muji-muji, bro. Ya nggak sih nonton yang terakhir? Bisa jadi kalau Thierry Henry kolom komennya jujur ditutup. Oh, Ditutup, Tak. Mungkin tim PR dia kayak gawat defense Ronaldo. Kalau lo berani buka aja. Akhirnya tapi dia mengakui si Henry. Kalau Zlatan gue belum ngelihat reaksi dia kembali untuk Ronaldo kemarin kalah tuh gue belum lihat. Karena kalau kita lihat figur-figur yang sekarang ya, kayak pemain-pemain bola yang baru tuh banyak banget yang terinspirasi dari dia loh, bro. Bener. Mbappe, Haaland, Kvara. Vinicius, Rodrigo. Itu maksudnya the new generation. Pasti. Dia tahu kan di generation itu ada Messi juga, bro, yang jago. Nah tapi kita digorengnya gini nih, Mal. Tak. Lamine Yamal nih yang di final nih. Bapak gugur semua, Haaland gugur semua. Final World Cup. Iya. Mana? Itu betul juga. Tapi memang kan secara individual kan Mbappe nggak jelek, bro. Oh jelas. Secara individual kalau dibilang dia lebih bagus, ada yang lebih bagus dari dia, kayaknya di era sekarang ya bisa diperbincangkan, bro. Iya, sangat sedikit. Sangat sedikit, bro. Lu Mbappe, bro, 20 match di Piala Dunia 20 gol. Walaupun dia punya kutukan di Madrid belum menang piala. Iya. Tapi umur 19 udah ngangkat World Cup, bro. Serem. Dia kemungkinan bisa 2 World Cup atau 3 World Cup, bro. Masih panjang nih ya. Dan Lamine juga kemungkinan sama. Tapi ada rekor yang Lamine mungkin nggak bisa ambil dari Mbappe. Apa tuh? Golnya. Iya, bisa jadi. Mungkin Mbappe bisa nggak dia nyamain rekor golnya Messi Ronaldo tuh mungkin loh, bro. Mungkin. Haaland juga bisa. Tapi Lamine dia tipikal permainannya berbeda, bro. Iya, beda-beda. Dia tipikalnya Messi plus Neymar. Iya. Jadi dia bukan yang tipikal. Coba aja di World Cup sekarang kan dia baru 1 gol. Asisnya kalau nggak salah Baru 2 kah? belum asis. Udah ada. Ada asis. Kan dia man of the match sudah 3. Iya. 2 3. 1 gol 2 asis kan. Iya. Tapi Iya. kalau dibanding sama Messi, Mbappe, Bellingham, 0 kan?
No bro asisnya. Pokoknya Lamine Yamal gue pesen gue 1 tak. Tapi lama-lama gue suka bro. Suka gue juga keren. Swag gitu loh, swag apa. Swag. Kalau pesen gue 1 buat dia. Iya. Jangan sering TikTokan. Jangan bergaul sama Neymar sering-sering. Bener gak? Kalau Iya. boleh idola lu sebagai mau skillnya dribblenya Neymar. Tapi kalau lifestyle sih, lu harus look up-nya ke Ronaldo Messi. Iya, Ronaldo Messi. Maksudnya kalau lu mau long time gitu ya. Iya bener. Neymar di umur segini aja udah nyatain last dance kan. Iya Ini bener. kayaknya Ronaldo sama Messi bisa jadi lanjut tuh. Bro. Bisa jadi. Bisa jadi lanjut loh. Tapi kalau gue pribadi nih hot takes ya. Gue mau lihat gini. Kan semua haters gini. Nggak ada Ronaldo harusnya Portugal juara. Oke coba. Lihat. Oke Ronaldo pensiun aja di timnas gue gak apa-apa. Biar dia mengakhiri di Al Nassr lah misal. Ayo kalau nggak juara juga masalahnya bukan di Ronaldo loh. Ibaratnya. Tapi dia kayaknya dia bakal main deh di Nation League sama Euro yang mendatang. Karena kita lihat kan pelatih Portugal yang baru ini tuh pelatih Al Nassr. Bro. Bener si Gondrong. Jadi memang harus bikin tim itu bermain untuk Ronaldo. Bro. Ya tahu deh tuh. Bisa jadi ya. Jangan against. Jangan against. Karena gue sempat harus minta maaf bro sama fans Messi. Gue pernah bilang Ronaldo tuh secara leadership lebih bagus dari Messi. Ternyata enggak bro. Messi itu secara leadership mungkin kita jarang lihat dia ngomong atau motivasi orang. Tapi dia dihormati secara leadership itu segitunya bro. Iya pasti. Lu lihat nggak di bangku di ruang ganti Messi itu sampai dinyanyiin bareng-bareng. Kita akan menang another World Cup untuk Leo Messi. Gila emang dia. Sampai dinyanyiin satu tim bro. They play for him bro. Pasti. Kalau Ronaldo Messi sih. udah begini tangannya gak dioper bro. Hey. Ya Messi gue bilang sih dia manusia dari planet sih. Iya, gue nggak pernah diskredit dia emang gila dia. Gila. Dan gue udah prediksi tak dari sebelum mulai final Argentina. Udah prediksi gue. Gue juga sih. Final. Minimal Argentina. semifinal gue bilang. Minimal semifinal dan kejadian karena gue tidak pernah meragukan skill dia. Bukan karena bagannya kan. Bukan. Ya, dia top score segala Bukan macam. karena bagannya loh itu. Dan gue nggak pernah bilang 2022 dia itu skrip FIFA ada penalti 4. Enggak, emang dia kerja keras. Messi respect gue. Jago deh, kacau. Walau memang Ada memangnya nih. Walau memang. kalau emang World Cup 2, waduh. Udah tuh. Udah itu ya. Super good dia. Messi World Cup 2 super good. Tapi akan berkurang nggak fans Ronaldo kalau Messi juara? Nah, Dihujat, gua nggak Bang. tahu sih. Apa? Dihujat malah nanti. Ronaldonya. Enggak. Ya, kalau misalnya Ronaldo kan ini saya juga sering terjadi nih. Kalau misalnya saya selalu postingan Ronaldo selalu dihujat. Padahal itu cuman beritanya Ronaldo. Tapi yang hujat ini fans sebelah itu yang aneh. Padahal kan gini, kalau misalnya pribadi saya respect buat Lionel Messi. Respect. Ya kita harus respect. Respect walaupun lah. Karena kita juga bersyukur hidup bisa menyaksikan di Betul. eranya Lionel Messi. Atau sama udah Ronaldo. nonton dua-duanya tuh. Iya betul. Dan saya tuh waktu bukan yang kayak nggak mau nonton Messi nggak gitu bro. Gue tuh nonton Messi. Iya. Karena gue sebagai pemain kidal kaki kiri gue sangat respect dan mengagumi cara mainnya bro. Memang Iya. keren nih orang. Tapi emang hati gue tuh ke Ronaldo tuh terlalu apa ya bro tuh kayak whole package tadi bro. Bener dah whole package tadi itu dia. Itu dia. Tapi ini ada riset bro. Ini gue kemarin di AI gue searching. Jadi fans Ronaldo itu di Indonesia ada 68%. Dari penduduk kita. Bukan maksudnya kalau misalnya ada Ronaldo Messi. Oke. Ini menurut ChatGPT, AI dan Gemini ya. Dan ada datanya bro. Kalau fans Messi itu lebih gede nomor 1 itu di Argentina. Nomor 2-nya di Korea. Nomor 3-nya Amerika Latin lah. Uruguay, Chile, Brazil, Spain, Japan, Meksiko, Italia, Latin. Ya. Nah kalau pendukung Ronaldo paling banyak nomor 1 tau gak apa? Di mana negara? Indonesia bro. Oh ya? Indonesia bro. Oke, baru tahu gua. Sumpah baru tahu. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Portugal,
nomor 3 Mesir, 4 Turki, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat, Maroko, India, Pakistan. Oke. Jadi terbelah juga bro emang. Muka bumi ini terbelah sama 2 orang ini. Oke. Menarik. Dan setiap negara ada fans 2 orang ini. Tuh gilanya bro. Pasti. Seberuntung itu bro kita hidup di era 2 orang ini. Dan gak bakal ada nih debat GOAT di olahraga manapun. Setuju. Kayak 2 orang ini. Iya. Kan 2 orang paling banyak followers di Instagram. Iya. Udah gak Benar. itu no doubt udah. Iya. Kalau dulu kan Kim Kardashian, Justin Bieber. Nah, gue happy 2 orang paling populer di dunia ini adalah atlet loh. Atlet, Kan ya. bisa kita ikuti gaya hidupnya apa. Dan pemain bola. Dan main bola. Pemain basket belum tentu bisa ngalahin bro. Gak bisa, bukannya belum tentu. Iya Gak gak bisa. bisa. Kipernya Cape Verde aja followersnya udah ngalahin Tom Brady. Waduh. Cape Verde kipernya 27 juta kalau nggak salah followersnya sekarang. Tom Brady itu GOAT kan bro. GOAT-nya American Football. American 15 football. juta followersnya. Jujur follow back cewek-cewek cantik. Jujur. Kiper Cape Verde. Manusiawi. Manusiawi. Dia udah punya istri belum? Gak tahu, gue gak tahu. Nggak tahu. Tapi dia kemarin jadi hero tuh. Keren. Cape Verde. Gaco. Very entertaining, keren. Gaco. Dan mentalitinya cakep. Tapi lu pernah nggak ngerasain waktu lu lagi jadi fans Ronaldo, lu ngerasa dihujatnya sampai lu nggak tahan nih? Kan berat tuh jadi fans Ronaldo ini tuh penuh dengan Kemarin waktu nobar lawan Spanyol. oke. Itu kan menit 90+1 kan? Di Warkopolim, itu belakang gue ternyata either haters atau fansnya Spanyol. Kalau menurut gue haters, karena kalau fansnya Spanyol harusnya nggak perlu berteriak seperti itu. Itu teriak tak di belakang gue jarak 1-2 meter. Mampus pulang lo Ronaldo lo, anjing. 5 menit begitu di kuping gue. Itu sih. Kalau di sosmed mah bodo amat. Terus lu pas digituin gimana? Zikir gue. Subhanallah. Itu buat Diem aja. membuat hati tenang ya. Cuma gue perlu menenangkan diri sejam tuh. Wow, berarti lumayan kena tuh ya. Sampai subuh di Warkopolim gue jadi kayak ada gitu. Cuma kalau lo tanya gitu enggak sih, biarin aja. Sosmed ya biarin aja. Tapi balik lagi karena gue nggak pernah ngedis. Kalau tadi kan si Zlatan karena dia terang-terangan ngecengin Ronaldo terus. Kalau Messi kan nggak pernah apa ya, gue respect juga Messi. Kalau yang ngecengin Ronaldonya Messi masih agak pantas lah ya. Benar. Kalau ini datangnya dari selain Messi kayaknya orang nggak ada yang pantas deh buat ngecengin Iya. Ronaldo. Bahkan Mbappe di press conference memaksa memasukkan nama Ronaldo kan saat si pers nanya. Messi, Harry Kane, Mbappe, lo sama Haaland bagusan siapa? Also Cristiano Ronaldo beside Messi. Dia nyelipin tuh. Nyelipin. Nah, tuh wartawannya kan pasti disebut tuh sama Mbappe tuh. Gitu. Karena berat ya bro ya, memisahkan 2 nama itu kalau Berat. Walaupun harus gua akui udah mulai senja nih tak si Ronaldo memang. udah senja. Kita harus akui. Kita harus akui. Ekspektasi lo apa Ekspektasi gua, buat karir Ronaldo coba? What next? Bang Dodo, kamu boleh masih main di Portugal. Iya. Tapi memang kayaknya Bang Dodo porsi waktunya harus mulai dikurangin. Menurut gua menitnya. Kalau dia main dari awal menit 70 udah harus diganti. Oke. Tensinya beda nih sama di Al Nassr menurut gua. Jadi lo nggak apa-apa dia masih main di timnas. Gua nggak apa-apa tapi tensinya ataupun jadi super sub menurutku it's okay loh Bang Dodo. Oke. Menurutku dia udah nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi bro. Iya. Kalau dia masih mau main karena itu passionnya dia, menurutku oke. Iya. Tapi kayaknya untuk di tensi setinggi itu bro. Oke. Tapi kalau kita lihat dia buruk-buruk banget juga enggak bro. Karena Portugal itu kalahnya sama Spain bro. Spain ini korbannya siapa aja sih bro? Tapi bisa gue jawab tak? Karena benchmark Ronaldo terlalu tinggi, orang nggak mau tahu. Iya. Itu. Dia di Perancis sini. aja kayaknya lebih kewalahan daripada Portugal bro. Iya. Itu kita pas ketemu Spain aja. Iya. Nuno Mendes pahanya cedera. Bener. Kayaknya selama Nuno Mendes main kita lebih tenang bernyawa juga. gitu. Iya. Kalau gue sih maunya dia maksimal di klub aja sebenarnya gue untuk saat ini. Jadi gue akan bilang, Do, sebelum ambil job TikTok live di saat lo pensiun, lo meraih ya treble kayak di Al Nassr, champion Asia menang, Iya. top skor lagi.
jangan terbebani Sama World Cup. sama Euro dulu kan 2028 kan. Kalau gue gitu. Tapi dia kayaknya akan stressful juga bro kalau misalnya Messi belum pensiun dari negara. Wah tuh bisa jadi tuh. Itu stressful loh bro. Iya. Tiba-tiba lagi event World Cup gini, ya semua langsung ke Messi doang. Bener. Dia nih kayaknya nunggu Messi pensiun juga sih. Bisa. Dan feeling gue udah pada ngantri tuh tak Netflix, HBO untuk podcast mempertemukan. Wah. Yakin gue. Itu kalau Ronaldo sama Messi podcast kayaknya viewers terbanyak seplanet muka bumi bro. Itu satelit koslet kayaknya. Pas sama listrik kayaknya mati bro. Saking ramenya yang pencet. Iya. Kayaknya server YouTube juga error itu. Bener. Meeting tuh provider apa meeting ini gimana nih? Tapi ketemunya di channel siapa tuh kira-kira ya? Ya yang paling mungkin kan ya mungkin Netflix apa. Mungkin ya di channel Ronaldo. Bisa. Atau enggak usah ketemu Ronaldo Messi dulu deh. Antonella sama Georgina satu podcast dulu bro. Bisa. Itu follow-followan kan? Follow-followan. Iya. Dan mereka tuh selalu saling muji ngirim-ngiriman barang. Bener gue lihat. Emang fans sama fans aja nih yang berantem. Bener. Mereka ini baikan loh. Iya. Ronaldo tuh muji-muji Messi terus. Messi tuh muji-muji Ronaldo. Iya bener. Fansnya aja. Fansnya. Bener kita fansnya. Jiwa-jiwa bocil kita keluar bro. Bener. Tapi gue sih balik lagi anak basket yang suka bola ya. Ya gue sangat happy dengan euforia ini. Iya seneng ya. Karena kalau buat gue pribadi ada impact jadi menyemangati gue kerja apa, ada punya benchmark. Messi 39 tahun masih gacor, jadi ya push the limit segala macam. Gue happy. Iya. Bola dan gue happy sepak bola tidak di era pedal apa, bola tetap di sini. Betul. Gue happy itu. Gak bisa dilawan. Sebagai olahraga nomor 1 di dunia, keren. Keep going. Sebagai anak basket lu gak iri ya sama bola? Enggak sih, emang udah dari dulu juga. Wah, tapi Michael Jordan di era 90-an di atas pesepak bola sih kayaknya sih. Iya ya. Karena tuh transisi Maradona kan udah pensiun. Bener. Dan Ronaldo Brazil gacornya di akhir. Benar. Jordan kayaknya sempat menguasai deh di olahraga ya. iya di era itu ya. Di era itu. Tahun di era 90-an. Tapi bro kenapa dulu gak milih jadi pesepak bola, lebih milih jadi pebasket? Karena gue jatuh cintanya sama dapet selah skillnya nguliknya di basket tak. Jadi gue lebih kayak gue dapet nih selahnya. Gitu. Jadi bro ini sempat pro juga kan? Enggak, gue street bowler. Street bowler. Pro street bowler. Karena pro kan yang dibayar kan. Ya gue Iya. saat itu dapat penghasilan dari streetball, juara nasional. Siapa idola lu bro di street bowler? Di luar, Hmm. Profesor. Aduh, dia udah pernah kesini sering. Profesor, Profesor. Hot Sauce. Kalau NBA-nya ya Kyrie Irving, Oke. Allen Iverson. Tapi bro, gue pernah ketemu profesor lagi breakfast di restoran di Qatar. Oh, lagi transit kali. Kapan? Tahun berapa? Enggak, baru ini setahun lalu di hotel. Oh, di hotel. Karena yang 2 kali bawa dia ke sini terakhir itu gua. Iya di Qatar bro. Oh, di Qatar. Lagi situ itu profesor. Lu lihat tuh, Oh, itu dia gila juga. itu orang gila banget ya. Karena begini, atlet jago sama lu bisa adjust di sosmed itu two different things tuh. Yes. Profesor berhasil di dua-duanya, itu keren. Dapat ya. Iya, kan banyak yang jago di lapangan tapi persona di sosmed beda. Nah, profesor bisa dua-duanya, keren. Kalau ISO speed Kenapa jago ISO speed? di sosmed belum tentu main bolanya jago kan. Iya, cuma untuk freak of nature dia kuat, lari apa, Betul. gila juga dia. Gila dia, atletis. Iya. Dia membuat YouTuber era baru nih pada kuat-kuat bro. Iya. Pada jago olahraga semua. Bener. Tapi dia bukan nature bola kan bro. Bukan. Dan dia viralnya aja gara-gara nyebut nama pemain bola salah semua kan. Iya. Pas lagi kartu kan, keluar kan. Sama Isosi sih gue salut ya, selain dia pinter banget, ya pro Palestine. Pro Palestine. Dan susah loh buat orang tinggal di Amerika untuk ekspresif kayak dia, itu susah loh. susah bro. Isospeed keren. Dan yang gue lihat dari ISO Speed ini keunggulannya bro, dia itu dari viewersnya 10 orang dia bikin terus lah. Keren. Iya. Makanya dia bisa ngefans sama Ronaldo, banyak yang engage bro. Betul. Sama perjuangan hidup itu. Betul. Dan satu lagi, gue pernah ngomong gini, oh lu jadi fans Ronaldo aja, satu dunia kenal lu. itu adalah hasilnya ISO Speed. Iya benar. Lu jadi fans Ronaldo doang lu bro. Dari awal TikToknya gue lihat Ronaldo, habis itu tung. Gila. Di live stream ngomongin Ronaldo, beng. Sampai di follow back. Sampai di follow back.
Terus gue lihat dia tuh waktu pertama-pertama dia masih di kamarnya ngeriak video Ronaldo. Nah itu menurut gue lucu banget. Keren. Yang dia belum ngerti apa-apa tiba-tiba ada iklan Ronaldo, Ronaldo play in Planet gitu. Iya. Keren ya. Keren dia keren. Tapi menurut lu dia beneran baru tahu gitu apa dia pura-pura nggak tahu? Baru tahu feeling gue. Baru tahu ya? Kan lahir tahun 2005 tak? Dia masih sekecil itu saat dia nyemplung di YouTube sih. Iya. Dan Ronaldo masih bisa menginfluence anak lahir 2005. Bener. Itu part of legacy-nya Ronaldo sih. Lu bisa menginfluence, iya bener. Iya kan? Iya bener, keren. Lu ngefans Ronaldo lu jadi terkenal, bro. Iya. Saking gilanya ya. Segila itu, bro. Bener. Saking gilanya, gila Ronaldo. Dan waktu gua nonton di stadion, bro, itu pas Ronaldo ngegolin, bapak-bapak dan anak kecil sama-sama nangis. Ya pasti. Di situ gue lihat, Pasti terharu iya. oke mungkin terakhir ini, apa sih yang bikin menurut lu cerita dari Ronaldo yang bisa menginspirasi banyak orang di dunia? Ya dia dari keluarga nggak punya kan. Ada fotonya dia nyapu, minta burger di McD. Sampai di titik sekarang dia tinggal sama ibunya. So many things relate buat gue sih. Sama mentality sih yang paling gue petik dari dia sih. Work ethic, mentality orang sudah berumur 40 plus, lu masih mau di top tier. Perkara hasilnya nomor 2, nomor 3, urusan ntar. Jadi kalau buat gue, impact cara hidup dia, ada beberapa yang gue petik. Terutama di mentality sih. Gitu. Berarti Jordan juga, beliau ini termasuk GOAT kan kalau di basket? Buat gue bukan termasuk GOAT. GOAT gue Jordan. Walaupun perdebatannya banyak kan, ada King James. Ada LeBron, iya. Ada LeBron. Ada Kobe. Ada Kobe. Iya. Tapi kalau menurut lu Jordan. Di basket iya. Tapi kalau secara piala Jordan kalah nggak sama yang lain? Ada almarhum namanya Bill Russell, juara 11. Oh. Cuma Jordan 6. Cuma Jordan MVP-nya lebih banyak dari Bill Russell. Dan dulu kan Bill Russell tuh era Alfredo Di Stefano deh. Oke. Ibaratnya gelarnya banyak tapi ya. Jadi gue cukup yakin kalau resume CV Jordan yang terbaik. Scoring champion, MVP final. Tapi kan kalau di bola berbeda kan? Secara resume Messi yang lebih baik kan? Ya. Nah itu kalau World Cup kan Pele 3. Nah. Cuma kan Messi championnya apa? Pele champion kalau nggak salah. Champion Eropa kalau nggak salah enggak ya? Kalau nggak salah ya. Oh, UCL. Iya UCL. UCL-nya enggak Ya, jadi ya gue sepakat Messi. Nah di basket pun kalau ini diambil dirangkum Jordan. Dirangkum. Oke. Dirangkum tuh Jordan. Oke, kalau Martunis, bagaimana Ronaldo menginspirasi hidupmu dan apa yang paling bisa kamu sharing? Ronaldo ini menginspirasi dari sisi apanya gitu? Ya kalau misalnya ketemu sama dia selalu memberikan motivasi dan saran yang lebih baik bagi saya, dan dia selalu mengingatkan saya untuk kerja keras, maupun di sepak bola atau untuk menjalani kehidupan. Terus ya mungkin jasa dia untuk saya itu luar biasa ya, karena saya sengaja memakai nama Ronaldo di belakang hanya untuk mengingat jasanya Ronaldo kepada saya. Menghormati ya. Menghormati. Itu respect lah, Bang. Oke. Keren. Oke, thank you Mas Riko. Sama-sama, Sebenarnya Kak. tadi dia ada request bikin starting XI yang kalau main sama ini Ronaldo bisa juara apapun. Oke. Oke, Starting 11 ya. starting 11. Jadi semua pemain yang menurut lu, pemain apa sih yang dibutuhin kalau biar Ronaldo ini bisa juara di Pildun, juara di mana-mana. Gue nggak usah jauh-jauh. Oke, GK. Oke, mau dari GK dulu, GK. Iker Casillas prime time. Iker Casillas prime time. Iya. Oke. Eh, Ini menurut lu Iker Casillas sama Ronaldo chemistry bagus kan? ya at least sudah dibuktikan. Oke. Iya. Oke, sekarang Martunis, LB. Marcelo. Jelas. Karena sama Marcelo tuh Ronaldo menciptakan rekor gol. Iya. My second idol tuh after Oke. Ronaldo. Oke. Gol. CB. Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Itu udah Ronaldo banget ya. Ya. Oke, Martunis, CB selanjutnya. PP. Pepe. Jelas.
nggak ada PP di Portugal, itu Ronaldo kayak kehilangan orang yang selalu backup dia kapanpun, bro. Karena sangkatan mereka, literally. Sangkatan. Literally sangkatan. Bener. Dan gue lihat Ronaldo begitu menghormati PP kalau datang tuh dia kayak wah. Oke. RB, Dalot. Sedalot lagi. Gue masukkan biar kita solid nih. Ini geser ke sini, kirinya Nuno Mendes. Nuno Mendes. Nuno kan sebenarnya back kan? Bek kiri. Iya kan? Tapi sama posisi sama Marcelo. Nuno Mendes sih gue. Tahu terserah. Tapi Yang kanan Marcelo, siapa bro. ya? Yang kanan siapa ya? Marcelo, bro. Kanan siapa ya? Kanan. Kanan siapa? Maksudnya siapa? Bingung gua. Opsinya tak coba. Kanan. Kalau zamannya Ronaldo ada Carvajal. Kalau sebelumnya Carvajal sih lagi, bagus. Hah? Carvajal. kalau di MU ada Neville, Carvajal gue. Carvajal. Oke. Oke. Ataupun Ramos di kanan, karena pernah juga, bro. Pernah juga. Ramos di kanan. Carvajal deh gue. Gue perlu Ramos di tengah. Oke. Gue perlu Ramos di tengah. Oke, sekarang 3 midfield. Perlu CDM nggak ya? CDM. CMC. CM, CM. oke. 4-3-3 jadi kan? 4-3-3. Oke. Yang paling cocok mainnya sama Ronaldo. Ronaldo tuh kalau sama dia pasti cocok. Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos. Itu bener-bener cocok sama Ronaldo. tuh. Modric terus gue. Modric. Oke. Iya. Udah Madrid. Madrid semua nih, nggak ada MU. Iya, ini memang harus yang pernah satu tim kan? Iya, Iya iya. kan? Iya. Atau kalau ada pemain satu tim yang nggak pernah satu tim, tapi menurut lu dia harus sama Ronaldo. Hot take Messi, bro. Ozil. Ya itu di depan nanti. Oh ya di depan, oke. Itu di depan. Emang gue simpan itu. Oh, oke. Ozil. Ozil. Wah, iya benar. Wah, ini sih Ozil apa Di Maria lu? Ozil. Ozil, bro. Ozil. Ozil tuh artis Ronaldonya, katanya sampai Ronaldo selalu ngingetin Al-Fatihah. Bener. Wah. Bener. Oke. Apa kita taruh hot take kita Messi di Taruh jelas. Messi ya? Messi. Messi menurutku kalau sama Ronaldo akan cocok, bro. Cocok bang. Cocok kan? Karena Messi ada Karena ngalahnya. Messi ngalah banget, bro. Orang Umpan Messi ini kan lebih bagus. Iya. Long ball-nya kan lebih bagus. ini keren sih. Kalau gue paling nunggu tuh Messi duet sama Ronaldo. Iya, bener tuh. Kayaknya terjadinya di acara amal nanti, Iya, bro. bisa jadi. Terjadinya kayaknya di klub nih nggak mungkin. Oke. RW udah Messi, LW Benzema apa? Benzema. Benzema Striker. bisa juga. Berarti LW-nya Ronaldo. Iya. 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 ST-nya Benzema ya. Tapi dia sih grand striker paling ngalah sama Ronaldo. Kalau ya itu karena chemistry-nya. Cuma kalau secara ini striker terbaik sepanjang masa gue Ronaldo Brazil. Iya. Cuma Tapi nggak kalau pernah main bar. Ya. Chemistry Ronaldo, Benzema gue. Benzema. Ini gue. Striker terbaik sepanjang masa Ronaldo Brazil, tapi belum tentu cocok kan bro sama Iya Cristiano. benar ini. Nah, Ini sih, ini. Ini sih gila sih. Ini tim Ronaldo banget ya. Ada Messi-nya. Mantap. MU-nya nggak ada bro. Nggak ada sih gue. Susah ya. Nggak ada gue. Karena kalau pas di MU kelihatan Ronaldo tuh kebanyakan berjuang sendiri bro. Atau Rooney, tapi Rooney berantem juga pas di Inggris ya. Paul Scholes. Tapi gue ini gue. Ini ya. Confirm gue ini gue. Confirm. Oke. Itu dia Static XI yang menurut tamu-tamu kita sebagai Dodo Lovers yang akan membuat Ronaldo juara Piala Dunia. Jadi Vitinha nggak bisa ya sama Bruno Fernandes. Ruben Neves. Apa tuh? Nggak bisa bikin Ronaldo juara Piala Dunia. Kalau di compare sama yang ini, Nggak bisa. ganasan ini gue. Iya, jauh. Ganasan ini. Untuk sekarang iya. Terus sekarang ya. Iya. Kelihatan kurang connect gitu ya. Iya. Masa Ronaldo lagi nangis bro, udah gitu nggak ada yang melukin, yang meluk Lamine Yamal bro. Itu dia. Sampai ke ruang ganti bro, dia sendirian aja. Iya benar. Sampai yang meluk Lamine Yamal. Iya. Kalau ada gue peluk gitu. Iya pasti. Gue gendong sampai ke dalam. Selfie dulu gak? Selfie dulu. Gitu ya. Gue ajak makan warteg gitu dia. Oke bro, Siap. nanti habis ini kita main juga ke Warkoplim. Warkopolim. Oke, itu dia. Thank you udah sharing-sharing bro. Sama-sama, Sehat selalu. Sama-sama. Semoga terlalu sabar menghadapi Lu juga semoga sabar. sabar. Apalagi ini Pildun juara nih kayaknya. bener. Messi lagi nih. Bisa jadi, gue gak tahu. Tapi Spanyol kuat banget juga. We'll see. We'll see.
Lewis sih kita lihat Messi suka ada tendangan magicnya bro. Itu bahaya. Dan pemain-pemain Argentina lain juga banyak magicnya juga bro. Iya. Ya. Oke guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.